Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang polemik masalah tahlilan kaum muslimin. Di video sebelumnya, kita sudah mengangkat sebuah video dari channel Mu'alim Center. Ya, boleh silakan cek di channel Al Mu'alim Center, di mana di sana dikatakan bahwa ada 5 ormas Islam yang sudah sepakat bahwa tahlilan yasinan kematian itu bid'ah yang dilarang, ya. Dan 5 ormas yang disebutkan oleh channel Al Mu'alim Center yang sudah sepakat, sudah setuju ya tentang dilarangnya yasinan dan tahlilan kematian itu diantaranya Ormas Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian MTA, kemudian LDII, dan satu lagi, ya, katanya Ormas Salafi Wahabi. Padahal nggak ada Ormas Salafi, Ormas Wahabi itu nggak ada. Bahkan sebutan Wahabi itu asalnya dari mana nggak jelas. Ya. Dan kembali kami tekankan bahwa sebenarnya nggak penting pengakuan dari ormas manapun, nggak penting. Ya. Yang penting itu sebenarnya adalah kaum muslimin. Ya, bagaimana kita mengetahui apakah ritual yasinan dan tahlilan kematian tersebut ya berasal dari tuntunan syariat Islam atau tidak, berasal dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat apa tidak. Itu yang penting. Jadi meskipun seandainya seluruh ormas sepakat bahwa itu disyariatkan, bahkan hukumnya sunnah atau wajib, ya, tapi kalau syariat Islam tidak mengajarkan, Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan, tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, padahal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mampu untuk melaksanakan, tidak ada satupun penghalang bagi mereka seandainya mereka mau mengamalkan, artinya itu tetap bukan bagian dari syariat Islam. Meskipun seluruh ormas menyatakan itu syariat Islam. Karena panduan kita di dalam menjalankan agama Islam ini, ya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang difahami, yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan yang difahami oleh akal dan hawa nafsu, tapi yang difahami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena pemahaman mereka dibimbing oleh wahyu, bukan hawa nafsu. Ya, jadi sekali lagi, seandainya seluruh ormas setuju bahwa itu disyariatkan, akan tetapi ternyata tidak berasal dari Nabi dan para sahabat, maka itu tetap bukan bagian dari syariat Islam. Dan kita kembali lagi kaum muslimin, ya, di video dari Al Mu'alim Center itu disebutkan ada 5 ormas, ya, yang sudah sepakat bahwa tahlilan kematian itu sesuatu yang dilarang. Ya. Dan yang tidak sepakat atau belum sepakat itu hanya Ormas NU saja. Klaimnya seperti itu kaum muslimin. Tapi ternyata berdasarkan data dan fakta, ada seorang tokoh dari Aswaja sendiri, dari Ormas NU. Jelas Ormas NU orang ini kaum muslimin, ya. Dan orang ini bergelar doktor. Dan doktor ini mengungkapkan fakta bahwa awal-awal berdirinya Ormas NU itu melarang tahlilan. Itu kaum muslimin. Faktanya seperti itu. Coba kita simak videonya. Ustaz, ini ada dikirim ke saya, ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NU tahun 2000 tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya. Tapi yang saya harus katakan juga, jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NU awal, kan saya meneliti Basuma Said, dokter saya kan Basuma Said, jadi saya agak ngerti ya tentang Basuma Said sejak tahun dari 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu.
Lah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala nggak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah Imam Malik mauquf, abstain, abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Nggak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU. Tahun 2006 apalagi 2006 ya. Tahun 1926. Memang iya. Ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Pak Masa sejak 2006, 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi ya namanya hukum seperti itu. Begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Talibin, bayangkan. Kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tuh kaum muslimin ya, Profesor Dr. Ahmad Zahro, gelar doktornya itu meneliti masalah Bahsul Masail. Dan Bahsul Masail dari NU pertama kali itu tidak memperbolehkan yang namanya tahlilan. Dan beliau punya bukti, buktinya ada semua. Beliau punya dokumen Bahsul Masail dari tahun 1926 sampai 1999. Ada semua di beliau. Artinya beliau siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Bahwa memang berdasarkan Bahsul Masail dari para pendiri NU, ya, mereka melarang yang namanya tahlilan. Jadi klaim dari pemilik channel Al Mu'alim Center yang menyatakan bahwa hanya ormas NU yang belum sepakat, belum setuju bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang bid'ah, dilarang, itu adalah klaim yang tidak benar, ya. Karena berdasarkan penjelasan dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini sudah jelas, ya. Beliau punya dokumen bahkan dari Bahsul Masail tahun 1926 sampai 1999. Beliau punya dokumennya. Jadi orang yang mau melihat dokumennya itu bisa datang langsung ke Profesor Dr. Ahmad Zahro, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Tapi kemudian pada akhirnya juga yang Talibin membolehkan tapi dalam format doa, ya gitu. Tahlilan, kemudian di format doa, maka doanya orang NU yang ngerti kan Allahumma ausil sawabama qara'nahu itu ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 80% yang dikutip oleh Bahsul Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Syato. Di kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Itu hanya 6 kali dirujuk. Selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi, soal ini ya kita yang penting tidak mencela. Dan kalau tahlilan, coba yang santun, yang tidak usah kesuwen. Tidak usah kesuwen. Juga kalau ada yang 3 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya, sudahlah, tidak usah dipakai itu, hanya waktu, ya sudahlah. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Begitu nih. Sekali lagi, yang mau tahlil monggo, yang tidak mau tahlil monggo, asal tidak saling mencela. Nah kaum muslimin, betul kaum muslimin ya. Tidak boleh mencela. Yang ikut tahlilan ya monggo, yang nggak ikut tahlilan ya monggo. Tapi tetap orang yang menyatakan bahwa tahlilan itu tidak disyariatkan, mereka berhak menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa itu tidak disyariatkan. Yang mau menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa itu disyariatkan juga silakan. Ya, biarkan kaum muslimin menilai, ya, mana penjelasan yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan mana yang tidak. Ya. Dan sekali lagi kaum muslimin kami menjelaskan, masalah seperti ini masalah ibadah, bukan masalah perkara-perkara dunia. Ya, masalah bid'ah itu masalah ibadah, bukan masalah perkara dunia. Karena ada orang-orang yang mereka ketika mendengarkan penjelasan tentang bab bid'ah, mereka membawanya kepada hal-hal duniawi. Ya. Kalau tahlilan bid'ah, maka yang pakai handphone juga bid'ah, yang naik pesawat bid'ah, yang pakai komputer juga bid'ah,
Karena apa? Itu juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, ini berbicara masalah ibadah, bukan berbicara masalah dunia. Ya, kalau tahlilan nggak boleh karena nggak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka jangan naik haji pakai pesawat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini pemahaman orang-orang yang jumud kaum muslimin, ya. Ketika berbicara masalah syariat, masalah agama, dia tarik ke masalah dunia. Ya. Kalau mau ngikut Rasul, ya, hajinya naik onta, bukan naik pesawat. Ya Allah, ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada pesawat. Adanya ya onta, kuda, ya. Adanya itu. Dan ibadah haji itu yang disebut sebagai ibadah haji bukan proses berangkat dari tempat tinggal kita ke Mekah. Bukan. Proses ibadah haji itu ya mulai kita berihram sampai selesai tahallul. Ya. Kalau menyelisihi tata cara Nabi Muhammad SAW, maka nggak sah. Kalau perkara berangkatnya mau naik pesawat, mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dalam tata cara melaksanakan ibadah haji itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Misal, Nabi Muhammad SAW mengajarkan wukuf di Arafah. Akan tetapi kemudian ada yang mengatakan, enakan wukuf di Masjidil Haram. Ya. Ngapain wukuf di Arafah? Itu tidak sesuai dengan tuntunan. Begitu juga dengan masalah tahlilan ini. Ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka juga mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mereka juga bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi mereka tidak membuat acara-acara yang mengumpulkan orang, kemudian baca Al-Quran sama-sama, mendoakan sama-sama. Bukan tata cara yang seperti itu. Padahal mereka kalau mau melaksanakan yang seperti itu, mereka bisa, mereka mampu. Tidak ada satupun penghalang bagi mereka untuk melaksanakan yang seperti itu. Tapi karena mereka tidak melaksanakan, maka itu artinya tidak disyariatkan. Ya. Kalau masalah dunia, kenapa mereka dulu tidak naik pesawat, tidak naik mobil, tidak pakai HP, tidak pakai komputer? Karena memang pada saat itu belum ada. Pada saat itu belum ada. Dan memang Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk mengurusi masalah urusan dunia. Kalau urusan dunia itu terserah Anda. Mau berkembang seperti apapun terserah Anda. Yang penting tidak keluar dari aturan syariat Islam. Tidak keluar dari rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Itu kalau urusan dunia. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro tentang fakta bahwa Ormas NU pun ternyata melarang acara tahlilan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.